warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa hidaka qabla faqrika wa faraghaka qabla suflika wa hayataka qabla mautika. Subhanallahul adzim. Jemaah pengajian Mushola Nurul Iman, Kelurahan Wahalim Permai, Kecamatan Wahalim, Kota Bandar Lampung, dan pemirsa TV One Lampung yang insyaallah dirahmati Allah. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita begitu banyak dan tak terhitung jumlahnya. Makanya tak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Oleh karenanya kewajiban kita yaitu harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib mensyukurinya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambah. Janji Allah ya, Allah akan menambah nikmatnya kalau kita bersyukur. Begitupun sebaliknya, kalau kita kufur, tidak mau bersyukur nikmat Allah, Allah mengancam akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Nauzubillah. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Apakah cukup dengan berkata alhamdulillah ya Allah, diberi kesehatan, alhamdulillah ya Allah, mendapat rezeki, tapi tidak beribadah? Apakah begitu? Tidak. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati ya untuk kita semua. Kata beliau, ihtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa hinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla suflika wa hayataka qabla mautika. Kata baginda Nabi Muhammad, manfaatkanlah, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu?
Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, kita ya belum tua amat ya. Belum tua ya, masih muda. Manfaatkan masa muda kita sebelum nanti tua. Kenapa? Ya kalau masa muda mah pertama tenaga masih tua, ya enggak? Sholat sunnah tahajud 5 kali juga masih kuat kan? Kalau masih muda. Insyaallah ya. Tahajudnya tadi enggak tahajudnya? Ya. Kalau masih muda mah pikirannya juga masih ya kalau ibarat komputer mah belum error ya. Iya, masih muda. Tenaganya masih kuat, pikirannya masih segar ya. Makanya gunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya untuk banyak belajar, untuk persiapkan diri kita. Kalau sudah tua mah payah ya, susah ya. Sholat saja kadang lupa ya, linglung ya, linglung. Karenanya gunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Apalagi anak-anak kita ya yang masih muda, masa yang ya lagi ya punya ambisi yang tinggi ya, punya cita-cita yang tinggi, namanya muda ya. Makanya jangan disia-siakan masa muda untuk berbuat kebaikan, hal-hal yang bermanfaat agar nanti tidak menyesal di hari tua. Jemaah pengajian dan pemirsa TV One Lampung yang dirahmati Allah, memang banyak godaan ya. Anak muda ini banyak godaan ya, yang muda-muda. Makanya jangan heran kalau kita sering dengar ya, ada tawuran pemuda atau tawuran pelajar, atau pelajar terlibat kasus narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Naudzubillah. Memang godaannya berat. Oleh karenanya ya, kita pun selaku orang tua harus mengawasi betul anak-anak kita ya. Mengawasi, jangan sampai ya kita biarkan tahu-tahu kasus. Karena memang remaja ini godaannya besar. Remaja pemuda yang merupakan generasi penerus harus dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan. Mereka kita suruh belajar ilmu pengetahuan dan teknologi atau IMTEK ya. Juga jangan lupa ilmu pengetahuan agama IMTAK. Biar seimbang ya. Biar jangan hanya punya kemampuan untuk urusan dunia tapi tidak diberi ilmu akhirat, jangan ya. Nanti bahaya. Kalau anak-anak kita hanya punya ilmu umum, tidak kita bekali dengan akhlak dan ilmu agama, kita khawatir kelak kehidupannya akan jauh dari kehidupan agama. Tetapi kalau anak-anak kita, pemuda kita, remaja kita mempunyai ilmu umum, menguasai ilmu teknologi dan ilmu agama, insya Allah meskipun kelak anak-anak kita menjadi pejabat, menjadi kontraktor, menjadi polisi, menjadi jaksa dan sebagainya, kalau dalam hatinya sudah tertanam iman dan akidah yang kuat, insya Allah akan bisa membentengi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, baik hukum Allah maupun hukum negara. Kalau dalam hatinya sudah tertanam iman dan takwa yang kuat pada diri anak-anak kita yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Insyaallah ya. Kelak biarkan mereka menjadi apa? Alangkah indahnya itu ya kalau menjadi polisi yang beriman, yang jujur, melindungi rakyat,
menjadi ya, kontraktor juga sama. Ya, tidak banyak mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kalau tadi imannya tertanam dalam hati yang ya, menjadi barometer atau menjadi apa? Kalau kita merasa dekat dengan Allah, ya, meskipun tidak ada yang melihat, namun ada keyakinan bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, Allah akan tahu. Makanya kalau kita semua, ya kalau sudah ada iman yang kuat dalam hati, meskipun tidak ada yang melihat, terus kita ibadah karena kita yakin bahwa Allah melihat kita. Kita mau berbuat salah, kita yakin bahwa Allah melihat kita tidak jadi. Itu ya. Itulah kalau kita tanamkan iman dalam hati, terutama pada ya anak-anak kita ya yang masih muda, insya Allah ke depan kita doakan semoga anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu pengetahuan tinggi dan berakhlak mulia, sehingga dapat menyumbangkan ilmu dan pikirannya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ya, yang pertama, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita sering bertanya, kenapa negeri ini terus diuji dan diuji? Haruskah perjalanan demokrasi di negeri ini begitu rumit dan menanggung beban yang terus menumpuk hingga remahan-remahan peristiwa yang tak penting terus mengotori bumi pertiwi? Padahal jawabnya jelas di depan mata. Siapa yang bisa berdamai dengan hatinya, dia pun bisa berdamai dengan Indonesia. Beragam peristiwa yang terjadi di sekitar kita kami sajikan dengan lengkap dan akurat. Cerdas dan mencerahkan. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama. Tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang. Lihat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung ajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Ittaqullaha fin nisa. Takwalah pada Allah terhadap kaum wanita. Miskin juga ujian, tapi orang yang punya iman kuat kepada Allah, yang manis imannya, insya Allah kuat ujian. Orang yang ikut perbuatan baik dan tidak menghalangi, dapat juga pahalanya. Kalau Allah menguji sesuatu yang berat pada kita, itu sebenarnya Allah sedang menguji keimanan kita. Damai Indonesiaku, TV One memang beda.
Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV One, memang beda. Ini mau kita ajak ngaji nanti aja kalau sudah tua ya. Kalau sudah tua katanya. Diajak sholat berjemaah nanti aja lah kalau sudah tua. Gitu kan? Makanya kalau ada pepatah yang mengatakan katanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu bohong ya enggak? Yang pengen itu kan katanya masa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu bohong ya? Malah neraka ya. Makanya tadi masih muda jangan foya-foya. Gunakan untuk hal kebaikan, untuk ilmu, ya, berbuat beribadah, beramal soleh dan sebagainya. Hal-hal yang positif. Kalau kita masih muda, mumpung kita masih tenaganya kuat ya, sholatnya masih kuat, ya, yang mampu pergi umroh, pergi haji masih kuat ya. Kalau masih muda, ya enggak. Kalau sudah tua, Pak, jangan sudah tua ya. Jangan saja susah kan, Bu ya. Kenapa? Sayang Bu, kalau kita lewatkan. Karena namanya waktu itu berlalu cepat, ya enggak Bu? Waktu itu berlalu cepat dan tidak akan kembali lagi. Itu masalahnya. Waktu itu tidak akan kembali lagi. Kalau sudah berlalu ya berlalu. Kalau kita ya malas-malasan, ya udah kita ketinggalan. Itu waktu ya berlalu sangat cepat dan tidak akan kembali lagi. Waktu berlalu, ya, yang lalu, saat ini dan akan datang. Ya, hidup ini misteri ya, misteri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada kita yang akan datang. Itu ya, makanya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama ya, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Berikutnya, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Sekarang ini alhamdulillah kita masih sehat ya. Sehat itu Ibu enggak hanya jasmani ya, tapi sehat jasmani dan rohani ya. Sehat badan, sehat jiwa. Ada orang badan sehat tapi jiwanya sakit. Ada nggak? Ada kan? Di sini mah nggak ada insyaallah ya. Jadi gunakan, manfaatkan masa sehat kita sebelum datang sakit. Hidup ini kan tadi misteri kita nggak tahu ya. Sekarang kita sehat kan, ya kita nggak tahu. Nanti malam besok sakit kita nggak tahu kan. Itu rahasia Allah kan. Mumpung kita masih sehat, ya gunakan tadi waktu kita untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal positif, berbuat kebaikan untuk bekal kita hidup nanti di akhirat. Itu ya. Kalau sudah sakit mah Ibu, aduh Masya Allah, jangan untuk sholat tahajud segala ya, fardu saja susah kan? Makanya sering kalau sudah hilang, sudah berlalu kita
merasakan betapa pentingnya kesehatan. Kita bisa menghargai betapa bernilainya sehat ketika kita sakit, ya nggak Bu? Waktu kita sakit, iya ya, ternyata sakit itu nggak enak, gitu ya, makan nggak enak. Ya. Jadi kalau sudah sakit, udah terbaring di rumah sakit, tergeletak, punya suami ganteng juga, apa sudah nggak pikir lagi ya, punya istri cantik juga, ya hanya nggak lebih nikmat ya, punya banyak harta juga, hanya ya, sudah nggak enak lagi. Kalau kondisi kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Makanya tadi selagi kita masih sehat, jagalah dan gunakan untuk hal-hal yang positif, beribadah pada Allah. Jangan kita sia-siakan. Jangan lagi sehat diajak ibadah saja susah, padahal lagi sehat. Diajak ngaji malas, apalagi sakit. Lagi sehat saja diajak ngaji malas, apalagi sakit. Alhamdulillah Ibu yang hadir pada pengajian rutin ini ya, diberikan hidayah ya oleh Allah, bisa meluangkan waktu untuk ikut pengajian di majelis yang mulia ini. Ya, insyaallah ya, kalau kita mengaji langkahnya saja, kalau ikhlas karena Allah akan dicatat sebagai pahala. Ya. Gitu ya, kalau kita ikhlas ya, ikhlas insyaallah ya. Jemaah pengajian Nurul Iman, Pak Halim Permai dan pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wahinaka qabla Afrika. Jagalah dan gunakanlah masa kayamu sebelum datang miskin. Ya, selagi kita diberikan nikmat oleh Allah ya, kelebihan rezeki ya, punya uang cukup ya, itu juga gunakan dengan sebaik-baiknya menurut jalan Allah. Jangan foya-foya yang enggak karuan. Mau bersedekah, sedekahlah. Mumpung kita lagi ada, ya kan? Kalau kita sudah miskin, sudah nggak punya uang, pengen sedekah, tapi nggak ada yang sedekahkan, ya nggak Bu? Ya, makanya mumpung ya, kita masih ada, masih berada, masih punya lah ya, meskipun nggak banyak-banyak amat, bersedekahlah, berinfaklah, bantulah saudara kita yang betul membutuhkan. Ya, insyaallah tadi kan, kalau kita bisa berbuat ketika kita masih kaya, banyak bersedekah, banyak berinfak, insyaallah kelak akan menjadi amal kita, ya. Jangan nunggu miskin dulu sedekahnya. Ayo Bu, kita sedekah mumpung lagi ada, nantilah. Sayang, memang ya tadi namanya setan selalu menggoda kan, agar kita jangan mau menurut perintah Allah. Ngapain katanya sedekah, nanti uang kamu kurang. Itu kata bisikan setan. Ngapain kamu kasih dia? Enak aja dia. Misalnya, kita yang kerja keras, panggil bulan, tidak duit. Kalau dia cuma minta aja ya, jangan ya. Selagi kita masih ya diberi rezeki oleh Allah, berkecukupan, gunakanlah tadi ya, wahinaka qabla faqrika. Ketika masa kayamu sebelum datang miskinnya, itu ya. Kalau kita sudah miskin, ya tadi kepengen sih pengen ikut bersedekah, namun yang dikasih tidak ada, ya paling menyesal kan? Ya dulu saya menyesal waktu lagi punya duit diminta sedekah, kita nggak mau bersedekah ya, kita nggak
membantu, nggak mau infak, nggak mau ya, beramal jariah ketika ada. Sekarang ya, saya kepengen membantu, pengen sedekah, pengen infak, ketinggalan yang diberikan. Itu gara-gara tadi ya, ketika kita masih kaya, kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menyesal tiada guna kan? Jemaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Iman, Pak Halim Bermain, dan pemirsa TV Lampung dan dirahmati Allah. Selanjutnya wa harauka qabla syukrika. Jagalah masa sempatmu, masa luangmu, masa kosong ya, waktu ya, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu, masa sempitmu. Ya kan? Ya, mumpung kita masih banyak waktu luang ya, gunakan waktu luang kita untuk hal-hal yang positif ya. Untuk membaca Al-Quran ya, mengaji ya kan, gunakan mumpung kita masih ada waktu luang, ada waktu longgar. Kita rajin silaturahmi, bukan berarti ngomong gosip ya. Kita rajin berkunjung ke saudara, ke tetangga untuk menjaga tali silaturahim. Mumpung masih ada waktu luang. Kalau sudah sempit waktunya mah, ya apalagi untuk silaturahmi ke tetangga ya. Orang tua saja susah, nggak sempat kan? Makanya ini pun adalah nikmat dari Allah, nikmat sempat, nikmat waktu luang. Makanya tadi kita bersyukur nikmat itu dengan menggunakan nikmat itu menurut ajaran agama kita. Gunakan waktu sempat kita sebaik-baiknya ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya nonton televisi boleh, tapi jangan keterlaluan kan. Jangan duduk di depan TV berjam-jam sampai lupa kewajiban kita, lupa sholat, lupa masak, macam-macam. Gara-gara nonton TV sinetron India apa namanya? Utara. Ya. Boleh, tapi jangan sampai tadi asik di depan televisi nonton sinetron Utara, lupa kewajiban ya, masak, lupa buatin kopi suami, lupa, bahkan mandi pun lupa. Itu namanya kita tidak bisa manfaatkan waktu luang dengan baik namanya. Ya namanya nonton itu boleh ya, tapi tadi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ya kalau kita sampai mematikan TV juga, ya mungkin kita belum ini ya, belum mampu ya. Tapi ya tadi nggak perlu TV yang bagus, cara bagus ya. Apalagi ada ya dakwah kan, nggak apa. Tapi tadi jangan sampai melupakan kewajiban kita. Maka tadi manfaatkan waktu sempatmu sebelum datang masa sibukmu. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Jadi masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup ini, ya, hidup di dunia ya, hanya sekali loh. Ya, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba hidup lagi, jangan ya. Mumpung masih hidup, tadi gunakan hidup kita untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal kebaikan, ya. Kalau sudah mati mah, ya sudah namanya sudah mati ya. Namanya sudah mati, orang sholat saja disolatkan kan ya enggak? Pakai baju dibajuin kan? Mandi pun dimandikan kalau sudah mati. Makanya ya kalau sudah mati amal pun terputus kan? Kecuali yang 3 perkara itu kan. Sudah jariah, kita punya anak yang soleh yang mendoakan, dan ilmu yang manfaat. Dan itu udah nggak ada lagi yang bisa bantu. Namanya sudah mati, udah. Makanya kalau orang yang banyak dosa, yang tidak mau sholat, tidak mau ngaji,
mati, dia mohon pada Allah, mohon ya, hendak dihidupkan kembali, meskipun sebentar. Ya nggak bisa ya. Kalau namanya kematian mah, ya. Daftar, tunggu ya, sudah cabut ya. Ya kan kita jadi Bu ya. Ya, alhamdulillah masih di umur panjang ya. Jadi makanya jangan sia-siakan. Ya, umur kita ini ya, jangan sia-siakan. Mari kita isi dengan ibadah pada Allah. Jangan tahu entah ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau sebaliknya saya belakangan, ibu duluan kan? Tahu ya? Namanya umur ya, nggak pandang usia ya. Jadi jangan nunggu nanti tua. Ya kalau usianya sampai tua, nah, yang namanya tadi, namanya mati, mau, ya tidak pandang usia. Ada yang masih bayi, mati ya. Ada yang sudah tua belum juga mati kan? Ada kan? Ada yang umur kan? Ya namanya umur. Hanya Allah yang berkuasa. Ya. Ini kan jemaah pengajian Majelis Taklim Nurul Iman Wahai Bermain dan pemirsa Ikhwan Lampung yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.